Salam, salam jumpa kembali. Pada bagian yang pertama kita sudah mengikuti perkembangan gereja mula-mula hingga abad yang keempat. Kali ini kita akan melanjutkan pada abad kelima hingga pada masa reformasi. Nah saudaraku, seperti yang telah kita bahas pada bagian pertama, bahwa setelah adanya perpecahan gereja karena adanya perpecahan Kekaisaran Romawi di abad yang keempat, maka gereja terbelah menjadi dua bagian, yaitu gereja barat itulah gereja Katolik, dan gereja timur itulah gereja Ortodoks Timur. Nah baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gereja barat atau gereja Katolik. Nah setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad yang kelima, maka uskup Roma atau Paus memegang otoritas tertinggi dalam gereja barat. Gereja barat kemudian dikenal sebagai gereja Katolik, mulai membangun kekuasaan politik dan religius yang besar yang berpuncak pada peran sentral Paus dalam dunia Kristen barat. Pada masa ini ada dua hal mendasar yang terjadi, yaitu A. Pengaruh teologis. Gereja barat mengembangkan tradisi teologis melalui tokoh-tokoh seperti Agustinus dari Hippo yang ajarannya sangat mempengaruhi pemahaman tentang dosa asali, tentang rahmat, dan tentang keselamatan. B. Sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan Paus meningkat seiring waktu dan Paus mulai memainkan peran politik yang signifikan di Eropa Barat. Hal ini menciptakan ketegangan antara Barat dan Timur. Yang kedua, gereja Timur, itulah Ortodoks Timur. Di sisi lain, gereja di Timur berkembang di bawah Kekaisaran Bizantium dengan pusat di Konstantinopel. Patriark Konstantinopel adalah pemimpin tertinggi gereja Timur, namun posisinya lebih kolegial atau teman sejawat dibandingkan dengan Paus di Barat yang lebih sentralistik. Gereja Timur lebih menekankan tradisi mistik, liturgi yang lebih kaya, dan teologi yang berakar pada pemahaman Yunani. Nah itulah tadi perkembangan gereja di Barat dan Timur. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu perbedaan teologis gereja Timur dan gereja Barat. Adapun perbedaannya adalah seperti ajaran tentang Roh Kudus, tentang penggunaan roti beragi atau tidak beragi dalam Ekaristi, dan tentu hal-hal lainnya. Yang keempat, ikonoklasme di Timur. Ikonoklasme adalah suatu gerakan yang menolak atau menghancurkan gambar-gambar atau ikon-ikon keagamaan, misalnya ikon Yesus, ikon Maria, dan ikon para santo. Tetapi pada akhirnya gereja Timur menerima penggunaan ikon-ikon tersebut sebagai alat dengan alasan untuk mengarahkan umat kepada Allah. Tentu hal ini harus disikapi dengan bijak oleh kita gereja masa kini, karena jangan sampai kita terkesan sinkritisme, ya, atau jangan kita sampai seolah-olah berharap bahwa ikon tersebut bisa membantu menolong kita. Itu salah. Yang benar adalah bahwa kita secara pribadi bisa langsung meminta kepada Bapa di surga tanpa melalui ikon-ikon apapun itu namanya. Yang kelima, gereja pada tahun 1054 Masehi. Pada tahun ini terjadi perpecahan besar. Hal ini dipicu akibat adanya perbedaan teologis, politik, dan budaya antara gereja barat dan timur. Dan akhirnya mengakibatkan Patriark Konstantinopel, itulah Mikhail Selularius, dan Paus Leo ke-9 saling mengucilkan satu sama lain. Nah, perpecahan ini menciptakan dua tradisi Kristen yang berbeda dan terus berkembang hingga sekarang ini. Jadi adalah tidak heran kalau sekarang ini ada banyak aliran, ya ini sudah dimulai dari sejak abad yang ke-10. Yang keenam, gereja-gereja timur lainnya. Selain gereja Ortodoks Timur, ada juga gereja-gereja timur lain yang tidak terlibat dalam perpecahan besar, tetapi telah memisahkan diri lebih awal. Seperti A. Gereja-gereja Ortodoks Oriental, misalnya gereja Koptik di Mesir dan gereja Armenia, yang memang sudah memisahkan diri setelah konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi karena adanya perbedaan pandangan tentang sifat Kristus. B. Gereja Asyur Timur yang berpisah setelah konsili Efesus pada tahun 431 Masehi, dan ini berhubungan dengan adanya kontroversi tentang Maria disebut sebagai Bunda Allah. Ya, tentu dalam tanda petik, ya, karena kita tahu Allah itu bersifat roh dan dia tidak mungkin punya bapa dan ibu secara
lahiriah. Yang ketujuh, gerakan reformasi pada abad ke-15. Pada masa ini, kritik terhadap kekuasaan gereja Katolik Roma dan praktek-prakteknya mulai muncul di Eropa Barat. Hal ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk diantaranya adalah adanya penjualan surat indulgensi, korupsi dalam kepemimpinan gereja, dan kurangnya penekanan pada kitab suci sebagai sumber utama ajaran Kristen. Jadi memang pada masa ini Alkitab itu tidak bisa dibaca secara umum. Dia hanya layak dan boleh dibaca oleh para imam, para tokoh-tokoh agama, tidak untuk menjadi konsumsi publik. Tentu berbeda dengan zaman sekarang, Alkitab ada di mana-mana, dicetak dengan banyak, bahkan pun sudah ada bentuk digital. Tapi masalahnya minat baca umat Tuhan lah yang kurang di hari-hari ini. Nah, saudaraku, salah satu tokoh utama dalam gerakan penolakan atau reformasi ini adalah yang bernama kita kenal itu Martin Luther. Dia adalah seorang biarawan Jerman, memulai gerakan reformasi pada tahun 1517 dengan menempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Luther menolak beberapa ajaran Katolik, diantaranya adalah surat indulgensi itu surat pengampunan dosa, yang mana kalau seseorang membeli surat ini untuk keluarganya sudah meninggal, maka dosa saudara itu akan diampuni. Kemudian dia juga menolak dengan infabilitas paus. Artinya bahwa paus itu benar dan karenanya tidak mungkin dia berbuat kesalahan. Tentu memang punya dasar karena rasa-rasanya tidak ada manusia yang sempurna, ya. Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, kemudian gerakan reformasi ini menyebar cepat di seluruh Eropa, menghasilkan berbagai denominasi Protestan utama pada waktu itu, seperti yaitu kita kenal namanya Lutheranisme. Ya, ini adalah pengikut ajaran-ajaran Luther. Ada juga namanya Calvinisme. Ini berbasis pada ajaran John Calvin. Ada juga aliran Anglikanisme. Ini terjadi di Inggris sebagai hasil dari pemisahan Raja Henry ke-8 dari Paus. Nah, saudaraku, reformasi Protestan ini menekankan 5 sola. Yang pertama adalah sola scriptura, ya, atau sola scripture, hanya Alkitab. Yang berikutnya sola fide, hanya iman. Sola gratia, hanya anugerah. Sola Christo, hanya Kristus. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan. Ini sebagai dasar keselamatan serta merombak liturgi, struktur dan teologi gereja Katolik yang dianggap menyimpang dari ajaran Alkitab pada waktu itu. Yang kedelapan, Konsili Trente dan Konsili Reformasi. Nah, sebagai respon terhadap reformasi Protestan, Gereja Katolik mengadakan Konsili Trente itu pada tahun 1545 sampai 1563 yang menghasilkan keputusan penting yang memperbaharui gereja dan menegaskan ajaran-ajaran Katolik yang dihadapi oleh serangan Protestan. Inilah yang dikenal sebagai kontra-reformasi, yang juga melahirkan orde baru seperti Jesuit yang berperan dalam pendidikan dan misi. Jadi, saudaraku sekalian, sebagai kesimpulan dari gereja mula-mula sampai kepada reformasi, bisa kita tarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu sejarah gereja Kristen adalah perjalanan panjang yang melibatkan kesatuan, perpecahan, dan reformasi. Gereja mula-mula berkembang dari penganiayaan menjadi agama yang diakui oleh Kekaisaran Romawi. Kemudian terjadi perpecahan besar antara gereja Barat dan Timur yang menghasilkan gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur. Gerakan reformasi pada abad ke-16 melahirkan denominasi Protestan yang memisahkan diri dari gereja Katolik dan menciptakan berbagai ekspresi baru dalam kekristenan. Demikianlah pembahasan kita kali ini sebagai sejarah gereja mula-mula hingga reformasi pada bagian yang kedua.